Bolehkah membaca surah Al-Ikhlas ketika sholat subuh? Benarkah kita dilarang membaca surah Al-Ikhlas saat kita menunaikan sholat subuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, kedahsyatan sholat subuh tentu kita semua telah mengetahuinya. Baginda Nabi menjelaskan dalam beberapa hadisnya bahwa siapa saja yang sholat subuh berjamaah maka ia seakan telah sholat sunnah qiyamul lail semalam suntuk. Sholat subuh juga bisa menyebabkan kita kelak masuk surga tanpa hisab. Bahkan 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh adalah lebih baik dari dunia dan segala isinya. Nah, ini semua menjadi motivasi bagi kita semua untuk berjuang bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu dan berjamaah. Nah, berkenaan dengan sholat subuh ini, bagaimanakah teladan Rasulullah ketika beliau menunaikan sholat subuh? Surat apa saja yang beliau baca setelah surah Al-Fatihah ketika menunaikan sholat subuh? Lalu, benarkah kita dilarang membaca surah Al-Ikhlas saat kita menunaikan sholat subuh? Nah, kesempatan kali ini kita akan mengungkapnya. Namun terlebih dahulu, bagi para sahabat yang belum subscribe dengan channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk selalu mengecek bagian deskripsi video ini untuk mengetahui video-video lainnya dari channel ini. Dan saya aturkan terima kasih atas kesediaan para sahabat menyimak dan mengikuti video ini. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, di antara teladan Rasulullah SAW ketika menunaikan sholat subuh adalah memanjangkan bacaan surah setelah membaca surah Al-Fatihah. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Barzah Al-Aslami, wa kana yanfatilu min sholatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa yaqra'u bisittina ilal mi'ah. Baginda Nabi SAW melaksanakan sholat subuh ketika seseorang dapat mengetahui siapa yang ada di sebelahnya. Beliau dalam sholat subuh membaca 60 hingga 100 ayat. Dalam hadis yang lain disebutkan baginda Nabi membaca surah-surah terpanjang dari surah-surah pendek yang terdapat pada bagian akhir Al-Quran. Di antaranya adalah surah Al-Waqi'ah, surah At-Tur, surah Qaf, dan surah At-Takwir. Juga diriwayatkan beliau biasa membaca surah Ar-Rum, surah Yasin, dan surah As-Saffat ketika sholat subuh. Imam Ahmad meriwayatkan hadis bahwa baginda Nabi ketika sholat subuh membaca surah Al-Waqi'ah. Wa kana yaqra'u fil fajri al-waqi'ata wa nahwaha minas suwar. Bahwa baginda Nabi SAW ketika sholat subuh membaca surah Al-Waqi'ah dan surah yang semisalnya. Baginda Nabi juga membaca surah Qaf ketika sholat subuh. Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Samurah, kana yaqra'u fil fajri bi Qaf wal Qur'ani wa nahwiha. Bahwa baginda Nabi membaca surah Qaf wal Qur'anil Majid
dan yang semisalnya ketika beliau sholat subuh. Surah lainnya yang dibaca baginda Nabi adalah surah At-Takwir, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai bersumber dari Sayyidina Amr bin Hurais. Beliau berkata, aku mendengar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah At-Takwir idza syamsu kuwirat dalam sholat subuh beliau. Nah, dengan memperhatikan hadis-hadis yang menjelaskan bacaan surah yang dipilih baginda Nabi ketika sholat subuh, para ulama menyimpulkan bahwa disunahkan memanjangkan bacaan surah ketika menunaikan sholat subuh. Lalu bagaimana kalau surah-surah yang panjang tersebut tidak hafal? Bolehkah membaca surah Al-Ikhlas ketika sholat subuh yang sangat pendek tersebut? Hukum membaca surah pilihan setelah surah Al-Fatihah adalah sunnah, dan kita boleh memilih surah apa saja, baik surah yang panjang maupun surah yang pendek. Meskipun baginda Nabi telah mencontohkan surah-surah pilihan yang sunnah dibaca pada saat menunaikan sholat subuh setelah membaca surah Al-Fatihah, tetapi bukan berarti kita tidak punya pilihan lain selain membaca yang dicontohkan baginda Nabi. Terlebih ketika kita tidak memiliki hafalan surah-surah panjang, maka diperbolehkan membaca surah apa saja yang kita hafal, termasuk surah Al-Ikhlas. Jadi tidak ada larangan membaca surah Al-Ikhlas ketika sholat subuh, baik ketika sholat sendiri maupun ketika menjadi imam sholat subuh berjamaah. Bahkan dulu di zaman Rasulullah SAW telah ada contoh dari seorang sahabat yang selalu membaca surah Al-Ikhlas saat beliau menunaikan sholat subuh. Bahkan saat beliau menjadi imam sholat jamaah, beliau adalah Sayyidina Kulthum bin Hidam. Imam Bukhari meriwayatkan hadis tentang hal ini bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Sayyidina Kulthum bin Hidam ditunjuk menjadi imam sholat jamaah di Masjid Quba. Nah, saat Sayyidina Kulthum bin Hidam menjadi imam sholat jamaah, pada setiap rakaat sholat setelah membaca surah Al-Fatihah, beliau membaca surah Al-Ikhlas sebelum surah lainnya. Dan ini terus berlangsung dalam setiap sholat jamaah sampai-sampai jamaah merasa bosan dengan bacaan surah Al-Ikhlas yang Sayyidina Kulthum baca saat menjadi imam sholat jamaah. Mereka pun protes agar beliau membaca surah yang lain, namun beliau tetap bersikeras akan terus membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap sholat jamaah. Ketika hal ini kemudian diketahui baginda Nabi, beliau bertanya kepada Sayyidina Kulthum, mengapa selalu membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat sebelum surah lainnya? Sayyidina Kulthum menjawab, inni uhibbuha, aku sangat mencintai dan sangat menyukai surah Al-Ikhlas ya Rasulullah. Mendengar jawaban Sayyidina Kulthum ini, akhirnya Rasulullah SAW menjawab dengan kabar gembira, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu dan rasa sukamu pada surah Al-Ikhlas akan mengantarkanmu masuk ke dalam surga. Para sahabat menebar himah melalui Berkah Channel. Dengan demikian tidak ada larangan sama sekali membaca surah Al-Ikhlas ketika sholat subuh, baik ketika kita memiliki hafalan surah yang panjang maupun tidak hafal surah-surah yang panjang. Boleh membaca surah Al-Ikhlas, meski yang utama adalah tetap membaca surah yang panjang sebagaimana yang dicontohkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para sahabat, insyaallah barokah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.